Oke, soal yang pertama, hitung ekspansi kerja ketika 50 gram air dielektrolisis pada tekanan konstan ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Pertama yang perlu kita garis bawahi adalah di sini terjadi proses elektrolisis ya. Maka kita tulis dulu diketahui ya, di sini diketahui massa air ya, massa H2O itu sama dengan 50 gram ya. Kemudian suhu T itu sama dengan 25 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah terjadi elektrolisis air ya. Bagaimana menuliskan proses elektrolisisnya? Di sini kalau kita gambarkan ya, proses elektrolisis itu terjadi reaksi di mana pada sel elektrolisis itu ada katoda dan ada anoda ya. Ini adalah katoda. Katoda itu adalah kutub negatif, sedangkan di sini adalah anoda. Anoda itu adalah kutub positif. Kemudian di sini dihubungkan pada suatu sumber tegangan ya. Nah, di sini airnya. Maka akan terjadi proses pada katoda dan anoda. Nah, pada proses elektrolisis di anoda ya, yaitu kutub positif, terjadi reaksi oksidasi. Ya, jadi air itu teroksidasi. Nah, kemudian sedangkan pada katoda ya, yaitu kutub negatif, terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda ini adalah pada anoda, maka air itu teroksidasi ya, H2O liquid itu teroksidasi menjadi di sini 2. Nah, membentuk gas oksigen dengan melepaskan 4 elektron ya. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi ya, jadi air terreduksi ya dengan menangkap 2 elektron akan menghasilkan gas hidrogen ya dan ion OH-. Nah, ini proses yang terjadi ketika air mengalami elektrolisis atau dielektrolisis. Nah, kemudian di sini kita setarakan reaksinya. Ya, di sini pada anoda dia melepaskan 4 elektron, sedangkan pada katoda menangkap 2 elektron. Maka kita setarakan ya, maka menjadi pada anoda itu tetap ya, tidak kita ubah apapun. Nah, sedangkan pada katoda dikalikan 2. Jadi 4H2O plus 4 elektron menghasilkan 2H2 gas plus 4 OH-. Kemudian reaksi ini kita jumlah ya. Nah, di sini bisa kita lihat 4 elektron ini bisa dicoret habis ya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada 4H+ ya. 4H+ ini apabila bereaksi dengan 4 OH-, maka di sini akan menghasilkan suatu H2O, 4H2O ya. Lalu di sebelah kanan ada 4H2O, di sebelah kiri ada 4H2O, maka bisa kita coret lagi. Maka reaksi totalnya tinggal 2H2O, terus tinggal gas hidrogen dan gas oksigen. Maka reaksi totalnya itu sama dengan 2H2O liquid menjadi 2H2 gas
plus O2 gas. Nah, inilah reaksi elektrolisis total apabila air mengalami elektrolisis ya, akan menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, dari sini kita tahu bahwa tadi massa air itu adalah 50 gram. Maka di sini kita bisa menghitung mol air. Maka mol airnya kita bisa hitung mol air ya. NH2O itu sama dengan, berarti di sini kita peroleh 50 gram per mR air, yaitu 18 gram per mol. Maka kita dapatkan mol air yaitu 2,78 mol. Ya, maka ini adalah mol air. Lalu kita bisa tuliskan di sini reaksinya ya. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, H2O tadi molnya adalah 2,78. Maka kita tulis di sini 2,78. Sementara untuk mula-mula gas H2 belum terbentuk, gas O2 juga belum terbentuk ya. Kemudian di sini H2O sebagai pereaktan pembatas sehingga molnya habis bereaksi ya. Jadi di sini yang bereaksi adalah 2,78. Sedangkan untuk berapakah gas H2 yang terbentuk bisa dihitung dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya sama ya, 2 dan 2 artinya 2/2 dikali dengan 2,78. Ini bertambah ya. Sedangkan untuk yang O2 itu 1/2 dikali dengan 1/2 dikali dengan 2,78. Maka sisanya tentu H2O karena semua molnya diubah menjadi H2 dan O2, maka di sini habis. Sedangkan gas H2 yang terbentuk adalah sejumlah 2,78 mol, sedangkan gas oksigen yang terbentuk adalah 1,39 mol. Jadi di sini kita telah memperoleh mol H2 dan mol O2 ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung kerja masing-masing gas ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kerja W itu sama dengan min P eksternal dikali delta V. Nah, di sini kita perlu mengetahui berapa volume dari gas-gas ini. Nah, delta V ini bisa kita peroleh dari volume akhir dikurangi volume awal ya. Nah, karena di sini prosesnya itu adalah pada tekanan atmosfer, maka artinya volume akhir itu cukup besar. Nah, di sini volume awal itu bisa kita abaikan karena ketika volume akhirnya itu cukup besar, maka ketika dikurang dengan volume awal itu tidak terlalu berpengaruh nilainya. Maka di sini itu setara dengan volume akhir ya. Nah, proses ini kita analogikan sebagai gas ideal, maka kita mengetahui bahwa untuk persamaan gas ideal ya, P eksternal dikali V sama dengan nRT. Maka kita bisa mencari V di sini, kita langsung cari saja V final ya. Maka V final sama dengan nRT per P eksternal. Kemudian kita dapat persamaan ini ya, persamaan V-nya, lalu kita masukkan di sini ya. Maka diperoleh W itu sama dengan min P eksternal dikali dengan nRT per P eksternal. Ya, di sini ada P eksternal dan ada P eksternal, maka bisa dicoret. Maka kita dapat persamaan yang baru, W itu sama dengan min nRT. Ya. Nah, dari persamaan ini kemudian kita menghitung W dari gas hidrogen dan kerja yang dilakukan oleh gas oksigen. Ya. Maka kita hitung satu persatu kerja yang dilakukan oleh gas H2 dan O2 setelah dihitung diperoleh
kerja yang dilakukan oleh gas O2 adalah 3,444 kJ. Maka di sini kita hitung W total, yaitu W dari gas H2 plus W dari gas O2. Ya, maka diperoleh sama dengan minus 6,88 kJ ya, min 3,444 kJ. Maka diperoleh sama dengan min 10,332 kJ. Jadi inilah ekspansi kerja yang terjadi atau yang dilakukan ketika 50 gram air dielektrolisis pada tekanan konstan pada suhu 25 derajat. Soal nomor 2, hitung kerja yang dibutuhkan ketika seseorang dengan berat 65 kg ya akan mendaki ya dengan ketinggian 4 meter dari permukaan. Yang pertama permukaan bumi dan yang kedua permukaan bulan. Ya, di sini diketahui gravitasi bulan itu adalah 1,6 meter per sekon kuadrat. Ya, sedangkan untuk gravitasi bumi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita tulis dulu diketahui. Ya. Nah, diketahui bahwa massa dari orang tersebut adalah 65 kg. Ya. Kemudian kalau kita gambarkan proses pendakiannya ya, maka misalnya ini adalah permukaannya, misalnya dia mendaki begini ya. Ya, anggap ini adalah permukaan. Ya, ini misalnya permukaan bumi ya. Nah, ini permukaan bumi, kemudian orang tersebut akan mendaki dan dengan ketinggian misalnya di sini ya. Jadi ini ketinggiannya adalah 4 meter ya. Jadi dia mendaki dengan ketinggian 4 meter dari permukaan bumi. Oke. Nah, di sini yang artinya 4 meter ini adalah Z. Oke, maka Z-nya di sini adalah 4 meter ya. Selanjutnya, nah untuk menghitung kerja ya, kita tahu bahwa kerja itu adalah W itu sama dengan min F dz ya. Jadi kerja merupakan suatu proses melawan gaya yang berlawanan terhadap pergeseran suatu benda ya atau sesuatu dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, di sini kita lihat bahwa orang tersebut ya akan bergerak dari dasar dengan ketinggian 4 meter. Berarti ini adalah Z-nya. Sedangkan untuk F-nya, nah karena di sini hubungannya dengan bumi, maka F dari permukaan bumi, dari bumi itu adalah di sini F ya. F itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi ya. Maka di sini kita bisa menghitung W sama dengan min, berarti massa dikali gravitasi dikali dengan dz atau dikali dengan z di sini ya. Maka z di sini itu adalah ketinggiannya atau di sini adalah suatu h ya, ketinggian. Maka di sini kita dapat lagi persamaannya menjadi min m kali gravitasi bumi dikali dengan h ya. H itu adalah ketinggian orang tersebut untuk mendaki. Maka kita bisa langsung menghitung kerjanya adalah min massa orangnya adalah 65 kilo ya. Kita tulis 65 kilo dikali dengan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat ya. 9,8 meter per sekon kuadrat dikali dengan H
H itu adalah 4 meter. Jadi ini kali 4 meter. Maka diperoleh sama dengan min 2548, satuannya kilogram ya. Kemudian meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini itu setara dengan min 2548, ini sama dengan joule ya. Jadi diperoleh kerjanya adalah segini, atau bisa kita tulis dalam bentuk kilojoule-nya min 2,548 kilojoule. Nah, di sini menunjukkan bahwa artinya kerja yang dibutuhkan ya, kerja yang dibutuhkan untuk seseorang tersebut mendaki dari permukaan bumi itu adalah, kalau kerja yang dibutuhkan berarti sebesar berapa? Berarti sebesar 2,548 kilojoule. Berarti inilah kerja yang dibutuhkan. Ya, jadi sebesar 2,548 kilojoule. Oke. Sedangkan untuk yang apabila orang tersebut mendaki dari permukaan bulan ya, di mana perbedaannya hanya di gravitasinya ya, dengan analogi yang sama ya, dengan analogi yang sama, misalnya orang tersebut mendaki dari permukaan bulan ya, dengan jarak yang mana di sini adalah juga sama 4 meter, yang mana ini adalah tinggi atau H, ketinggian ya, maka untuk menentukan kerjanya itu W sama dengan sama ya, jadi min massa kali gravitasi kali ketinggiannya ya. Di sini gravitasinya, karena ini adalah moon, maka pakai yang gravitasi untuk bulan ya. Jadi di sini sama dengan min massa 65 kg massa orang ya. Kemudian gravitasinya adalah 1,6 meter per sekon kuadrat dikali dengan ketinggian yang dicapai yaitu 4 meter. Maka kerjanya yaitu minus 416 kg meter kuadrat per sekon kuadrat, yaitu sama dengan min 416 joule. Oke, soal nomor 3. Suatu reaksi kimia terjadi pada suatu wadah dengan luas permukaan 100 cm persegi. Hasil dari reaksi tersebut, di sini piston terdorong keluar ya, di sini digarisbawahi piston terdorong keluar sejauh 10 cm melawan tekanan eksternal sebesar 1 atm. Hitung kerja yang dilakukan oleh sistem. Oke, pertama kita gambarkan terlebih dahulu wadahnya ya. Anggap wadahnya seperti ini. Kemudian posisi awal di sini, ini posisi awal piston. Kemudian piston terdorong keluar ya. Terdorong ke sini, maka posisi piston sekarang ada di sini. Ya. Nah, jarak piston terdorong keluar di sini adalah 10 cm. Nah, melawan tekanan eksternal berarti di sini ada P eksternal itu sebesar 1 atm. Kemudian, nah luas penampang di sini, luas penampang piston ini ya atau A itu sama dengan 100 cm persegi. Nah, hitung kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi kerja yang dibutuhkan untuk mendorong piston dari posisi awal ke posisi akhir sejauh 10 cm ini dibutuhkan kerjanya berapa? Ya, kita ketahui bahwa kerja ya itu diformulasikan atau dirumuskan dengan min F dz. Oke. Nah, kemudian F di sini adalah tekanan eksternal ya. Maka W sama dengan
min P eksternal ya dikali dengan dz. Nah, dz di sini adalah ini ya. Di sini adalah z ya. Jadi z, kemudian di sini dz ini merupakan hasil perkalian dari luas permukaan atau luas penampang dari piston dikalikan dengan jarak perpindahannya. Ya, maka di sini A dikali dengan Z ya, kali dengan Z. Oke. Nah, kemudian kita peroleh P eksternalnya adalah 1 atm min, jadi min ya. Oke, min dalam kurung 1 atm dikali dengan A ya. A di sini luas penampangnya 100 cm. 100 cm persegi dikali dengan Z. Z-nya yaitu berpindah sejauh 10 cm dikali 10 cm. Maka nah di sini untuk merubah, karena di sini akan diperoleh W, yang mana W ini satuannya adalah joule ya. Maka sebelumnya kita ubah dulu ya, kita ubah dulu variabel-variabel yang bisa nanti dikonversi menjadi joule. Diketahui bahwa 1 atm itu sama dengan 101.325 Pascal. Ya, berarti di sini bisa kita tuliskan min 101.325 Pascal dikali 100 cm persegi dikali 10 cm, maka jadi 1000 cm kubik. Nah, cm ini juga dikonversi menjadi meter kubik ya, maka min 101.325 Pascal dikali dengan dibagi 10 pangkat 6 ya, berarti maka di sini jadi 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, Pascal dan meter kubik ya, ini adalah satuan joule ya, jadi sama dengan min ini dikali, berarti ini sama aja dengan 101,325 Pascal meter kubik, yang artinya sama dengan min 101,325 joule. Jadi ternyata kerja yang dilakukan oleh sistem ini adalah sebesar 101,325 joule. Demikianlah contoh soal dan pengerjaannya. Terima kasih sudah mampir, semoga membantu.